awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok PPI. Ini putra semuanya dari Kecamatan Gebog ya. Kemarin kita sudah perkenalan di grup WhatsApp. Ya, mungkin ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk yang kelas 5 sudah pernah ya mengikuti BPI tahun kemarin, Mas Gani? Ya, Pak. Ya, sudah pernah. Untuk yang kelas 4 mungkin masih baru ya, karena baru pertama kali. Mungkin ada yang bertanya-tanya, BPI itu apa sih, Pak? Ya, Mas Billy, Mas Dapa, Mas Nugra, mungkin dan Mas Atat juga belum pernah BPI ya. Nah, jadi yang sudah Pauli jelaskan dulu di grup WhatsApp. Nanti satu pekan sekali kita akan ada pertemuan seperti ini ya. Kita berkelompok kecil, ada 10 orang ya. Namun yang hadir hari ini baru 5 orang ya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung. Nah, kemudian apa sih di BPI ini kita ngapain? Ya, kemarin sudah ikut hal ya, share agendanya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kita membaca ayat suci Al-Quran, dan ketiga nanti ada sesi materi dan diakhiri dengan sharing dan penutup. Semua sudah menyiapkan Al-Quran di sampingnya. Saya akan disiapkan dulu Al-Qurannya. Ya, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian berbicara itu tombol audionya dihidupkan dulu supaya bisa terdengar di sini ya. Nah, selanjutnya silakan audionya dihidupkan semuanya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Ya, buka semuanya. Al-Baqarah. Iya, kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum alladzina yu'minuna ila ilaika wa ma innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim am lam tunzirhum la yu'minun. Katamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may bil yaumil akhir wa ma hum
بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Ya, membaca surat Al-Baqarah ayat 40 ya, berkahan PPI kita pada siang hari ini ya. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak video majelis pagi di grup kelasnya masing-masing. Ada yang masih ingat apa kemarin video majelis paginya? Tentang bulan Rajab, Pak. Tentang apa, Mas Gani ya? Tentang bulan Rajab. Ayo. Halo, kalau kalian sudah menonton pasti tahu kemarin videonya tentang apa. Ya, selain Mas Gani, silakan bisa memberi jawaban. Mas Dava mungkin atau Mas Billy? Mas Billy. Mas Nugra? Ya, kemarin video majelis pagi tentang peristiwa apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa sih itu Isra Mi'raj? Yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ya, yaitu langit lapis ke-7. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab. 27 Rajab ya. Sekali terima kasih Mas Ni. Yang lain boleh dihidupkan audionya ya. Ya, supaya ketika nanti ngomong bisa langsung dengar oleh yang lain. Nah, di sini lalu tidak akan mengulas tentang Isra Mi'raj, tapi tentang bulan Rajab itu sendiri. Nah, ada yang tahu bulan Rajab itu bulan keberapa di dalam kalender Hijriah? 7. Bulan ke-7 ya, sekali. Siapa yang jawab? Mas Gani. Bulan Rajab itu bulan ke-7. Dan bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram. Oh iya. Haram atau disucikan ya. Di dalam Al-Qur'an bisa kalian buka surat At-Taubah ayat 36. Yang ada terjemahnya bisa dibuka surat At-Taubah ayat 76. Kali bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Wala tadlimu bihim anfusakum waqatilul musyrikina kaffah. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Tadi ayat yang menyebutkan tentang bulan hurum. Di situ disebutkan arba'ata hurum. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah, ya Mas Nabil, silakan langsung bergabung saja. Ya, 4 bulan haram yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kalau ulangi sekali lagi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Coba disebutkan apa saja tadi. Ayo, yang pertama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan bulan Rajab. Itu tadi bulan-bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lainnya. Kira-kira apa keistimewaan bulan itu daripada bulan yang lainnya? Ada yang tahu apa saja kenapa bulan itu dimuliakan oleh Allah? Kenapa? Karena pada bulan tersebut, ya, jadi ada beberapa peristiwa yang tadi di bulan Rajab ada Isra Mi'raj, kemudian di bulan Dzulhijjah ada ibadah haji, ya, kemudian di bulan Muharram ada peristiwa yaitu mengenang peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang mana peristiwa hijrah tersebut menjadi awal penanggalan tahun Hijriah. Itu kenapa disebut bulan haram. Selanjutnya ada adab-adab yang harus kita lakukan dalam memasuki bulan haram ini. Sambil Pak Halil ketikkan di chat ya. Nah, bulan haram ini termasuk bulan yang mulia. Jadi pada bulan-bulan ini kita itu sangat dianjurkan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Ya, jadi pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan 4 tadi itu akan dilipat gandakan. Begitu pula ketika kita melakukan maksiat atau perbuatan dosa, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Nah, di bulan haram ini, ya, bagaimana sikap kita seorang muslim sebagai hamba Allah mengagungkan bulan haram ini? Ada 4, ya, yang bawa buku tulis bisa dicatat nanti. Cara yang pertama adalah itu dengan mengagungkan bahwa bulan ini sangat mulia, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, ya. Kenapa seperti itu? Ya, dengan cara mengagungkan bahwa bulannya adalah bulan yang spesial, maka kita bisa meraih kemuliaan yang ada di dalamnya. Tapi kalau contohkan ya, di sebuah warung atau toko warung bakso ya, di bulan-bulan biasa kita bawa uang 10.000 beli dapat 1 mangkok. Nah, ketika di bulan-bulan haram itu tadi, dengan uang 10.000 itu tadi, kita bisa dapat 3 mangkok. Ya. Itu contoh gambaran pahala yang diberikan oleh Allah di bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab ini. Ya, jadi ketika di bulan-bulan biasa kita beribadah mendapatkan 1 pahala, maka di bulan haram itu kita bisa mendapatkan sifat ganda pahala yang lebih banyak. Itu kita harus tahu dulu ya bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia. Kemudian yang kedua adalah
memperbanyak amal soleh. Ya, cara kita mengagungkan bulan haram ini adalah dengan memperbanyak amal soleh. Banyak sekali amal soleh bisa kita lakukan. Kita mulai dulu dari ibadah yang wajib. Sholat kita. Apakah kita sudah apa 5 waktu? Nah, jika sudah 5 waktu, apakah kualitas sholat kita sudah baik? Apakah sudah berjamaah di masjid? Ya, bagi yang belum, mungkin bisa ditingkatkan di bulan haram ini, termasuk bulan ini ya, bulan Rajab menjadi momen kita untuk mari kita memperbanyak amal soleh. Kemudian juga meningkatkan amalan sunnah, sholat sunnah, bisa juga melaksanakan puasa sunnah. Itu salah satu cara untuk kita mengagungkan bulan haram ini. Jadi yang pertama ya mengagungkan hati kita harus mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bukan bulan yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua tadi memperbanyak amal soleh. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan segala bentuk kemaksiatan apapun itu, baik yang kecil sampai yang besar ya. Misalkan ya berbohong, terkadang kita terucap tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong walaupun itu hal yang kecil ya. Kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan itu di bulan-bulan haram ini. Bukan berarti kalau selain bulan haram, 4 bulan tadi itu kita boleh berbohong. Bukan berarti begitu ya. Nah, sama halnya seperti tadi, ketika bulan haram, pahala kebaikan dilipat gandakan, maka di bulan haram ini, ketika kita melakukan kemaksiatan, bahkan perbuatan dosa, maka dosanya juga akan dilipat gandakan. Ya, karena itu tadi ya di surat At-Taubah ayat 36, fala tatlimu ya, janganlah kamu menjolimi dirimu di bulan-bulan yang haram itu tadi, karena tadi akan dilipat gandakan apa dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengagungkan bulan haram itu, yaitu tidak boleh berperang. Jadi umat Islam di bulan-bulan 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab ini dilarang untuk berperang. Karena tadi bulannya sangat dimuliakan, jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya. Ya, meskipun berperang di dalam Islam itu hukumnya boleh. Baik, anak-anak ada 4 tadi yang Pak Halis sampaikan. Yang pertama tadi mengagungkan di dalam hati kita bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, berbeda dengan bulan yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi memperbanyak amal soleh. Yang ketiga meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan yang keempat tadi tidak boleh berperang di 4 bulan ini. Itu tadi adab kita seorang muslim dalam mengagungkan bulan haram. Baik ya, itu tadi untuk materi sedikit yang Pak Halis sampaikan. Coba Rang, Wal bertanya kepada semuanya. Kan tadi, bagaimana cara kita mengagungkan bulan haram? Sebutkan satu saja. Ya, bagaimana cara kita mengagungkan bulan haram? Banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh. Apa tadi Mas Nabil? Ini boleh sambil
Ambil Paul tuliskan ya di kolom chat. Nah, udah Paul share ya. Cara mengagungkan bulan haram. Pertama, mengagungkan dalam hati kita bahwa bulan itu mulia, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Tiga, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan keempat, tidak boleh berperang. Tidak perlu diceritakan Mas Nabil ya. Ini silakan boleh ditulis nanti supaya tidak lupa materi BP kita hari ini. Jadi nanti ketika minggu depan kita ada BP yang kedua, nanti Paul tanya, coba sebutkan materi kita minggu lalu apa? Nah, harus ingat ya. Maka kalau apa supaya tidak lupa, silakan bisa ditulis di buku tulisnya nanti ya. Baik, itu saja untuk awalan materi BP pada siang hari ini. Untuk Paul ingatkan untuk hari pekan ini ya, hari Kamis nanti ada Zoom peringatan Isra Miraj 1442 Hijriah di SDIT Umar bin Khattab Kudus melalui Zoom ya. Tadi sudah di-share di grup kelas masing-masing. Silakan nanti anak-anak bisa mengikuti rangkaian acaranya dari awal sampai akhir ya. Karena apa? Karena ada durasi. Oke. Itu saja. Terima kasih semuanya sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Oleh akhir ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat